Keluar PPT-nya? Keluar, Bu. Oke, sekarang ke literatur review atau tinjauan pustaka. Itu di bab 2 biasanya. Jadi apa sih literatur review atau tinjauan pustaka itu? Kalau di jurnal itu namanya literatur review. Kalau di skripsi kita namanya tinjauan pustaka. Jadi dalam ini kita akan membahas tentang definisi, langkah-langkah, sumber dan hal-hal yang perlu dicatat atau dimasukkan dalam bab 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu skimming, dibaca cepat ya, paragraph statement, pernyataan dalam paragraf, dokumen statement, paraphrasing, citing, list of publication. Ini pernyataan dalam satu paragraf boleh kita ambil, tapi ditulis kutipannya. Dokumen statement juga harus disimpan dari mana ngambil paragraf itu, ya kan? Paraphrasing ya parafrase. Kalimat dari orang nggak bisa serta-merta langsung di-copy dan di-paste di tulisan kita, harus kita parafrase lagi. Citing itu citasi, ngambilnya dari mana? Sama daftar publikasi nanti ada di daftar pustaka. Kemudian kalau literatur review dalam bahasa Inggris, jadi dia tuh critical analysis, analisis kritis dari penelitian yang dilakukan pada topik yang khusus atau pernyataan pada bidang sains, bidang penelitian. Kalau dalam bahasa Indonesia dia analisa berupa kritik, bisa membangun ataupun menjatuhkan. Kalau kayak sosial politik dia kan tidak harus selalu membangun, dia bisa menjatuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pernyataan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Jadi literatur review itu bukan summary, bukan ringkasan. Literatur review merupakan cerita ilmiah terhadap suatu permasalahan tertentu. Apa aja ilmu dasar yang dipakai, yang akan dipakai untuk di bab 4, tulis semua di literatur review. Nah, contoh 1, ini satu paragraf contohnya ya. Keenam permasalahan ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan K-means dalam mengelompokkan data. Itu biasa kalimat kita buatnya. Permasalahan 1 umumnya, ini juga saya sini ya, harusnya pakai tulis ya. Permasalahan 1 atau pertama harusnya umumnya disebabkan oleh perbedaan proses inisialisasi anggota masing-masing klaster. Proses inisialisasi yang sering digunakan adalah proses inisialisasi secara random. Dalam studi perbandingan 13, nah 13 ini kutipan. Tergantung format masing-masing. Hari ini saya kasih lihat format penulisan skripsi kita. 13 itu lihat nanti tulisan siapa. Jadi dalam studi perbandingan yang dilakukan oleh 13, nah 13 itu siapa nanti penulisnya, proses inisialisasi secara random mempunyai kecenderungan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan independen, walaupun dari segi kecepatan untuk converge lebih lambat. Gitu. Jadi satu paragraf itu bukan artinya harus kutip semua, bisa kalimat yang kita buat. Misal ini skripsi orang nih, kita lagi baca, ternyata bagus ya kalimatnya mau kita pakai. Jangan sekali-sekali copy satu paragraf ini dan kamu paste. Jadi kita bisa ganti kalimat satu, bagus ya aku mau cerita ini. Keenam permasalahan ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Putar-putar. Beberapa hal atau beberapa permasalahan yang dapat diperhatikan pada saat menggunakan K-means untuk mengelompokkan data, gitu kan, adalah bisa diputar. Terus katanya permasalahan 1 umumnya disebabkan oleh perbedaan proses inisialisasi anggota masing-masing klaster. Jawab aja, perbedaan proses inisialisasi anggota untuk tiap jenis klaster ya kan biasa merupakan penyebab utama dari permasalahan ini. Bisa kan diganti gitu. Jadi nggak ada kemungkinan pas dicek plagiatnya nggak akan ada kemungkinan besar. Tugas yang disubmit, nanti saya list dulu coba gimana kepastian nanti dengan Pak Gandhi yang oke, benar-benar sudah diketok palu, misalnya nanti saya list, saya koreksi, saya lihat, saya cek pakai Turnitin, kita lihat berapa indeks similarity, kesamaan, kalian copy paste dari sumber manapun. Nanti akan terlihat. Nanti saya tampilkan kasih kalian lihat berapa persennya.
Jeleknya kalau di matematika saya juga pernah mengalami, saya submit ke jurnal, dia nggak sopan sekali, bagi saya cukup kecewa. Huruf X saya, variabel X, Y dia hitung. Kesel saya, jadi X, Y-nya juga dihitung. Itu bukan plagiat sebenarnya. Ngapain dia semua variabel saya dihitung? Capek gitu ngetiknya. Akhirnya ngakalinya bisa. Karena dia ngebol X dan Y, saya ganti aja variabelnya dengan A dan B atau huruf lain. Jeleknya lagi, matematik kita suka nyebutnya model-model, apalagi dioptimasi. Satu kata model itu dia hitung, ya oke lah, karena itu memang software, mau nggak mau ya kita ikutin. Ada batasan biasanya, similarity katanya nggak boleh lebih dari 20%. Kayaknya unsur juga seperti itu, make ya udah diakali nanti. Diputar-putar kalimatnya. Jadi intinya sih, jangan ambil tulisan orang lain dalam bentuk satu paragraf utuh, bulat-bulat di copy dan ditempel di paste kayak gitu. Ya, diputar-putar kalimatnya. Ini kamu ngambil skripsi saya misalnya, kamu mau tulis, saya nulisnya dalam studi perbandingan 13, kamu jangan ikutin tulisannya seperti ini. Jangan ya, ganti. Menurut 13 misalnya, menurut Oktarina 2021, ya kan? Proses inisialisasi secara random boleh diputar, mempunyai kecenderungan untuk memberikan hasil yang lebih baik dan independen. Titik. Proses ini katanya, dilihat dari segi kecepatan ternyata lambat untuk mencapai converge gitulah. Dibuat putar kalimatnya, ya. Contoh permasalahan kedua. Permasalahan 2 merupakan masalah laten dalam metode K-means. Beberapa pendekatan telah digunakan dalam menentukan jumlah klaster yang paling tepat untuk dataset yang dianalisa, termasuk diantaranya partition entropy dan gap statistik. Nah, partition entropy itu ngambil dari mana rujukannya? Ditulis rujukannya di sini. Gap statistik kamu ngambilnya dari siapa? Siapa sih yang pernah melakukan gap statistik? Buat kutipannya di sini. Satu hal yang patut diperhatikan mengenai metode-metode ini adalah pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan metode-metode tersebut tidak sama dengan pendekatan yang digunakan oleh K-means dalam mempartisi data item ke masing-masing cluster. Nah, itu boleh dibuat gitu. Kutipannya tetap dibuat. Nah, tinjauan pustaka. Untuk apa tinjauan pustaka? Menurut Castetter dan Hassler, tinjauan pustaka berfungsi mempelajari sejarah permasalahan penelitian, sehingga dapat ditunjukkan bahwa permasalahan itu belum pernah diteliti. Bila sudah pernah, teorinya yang ada belum mantap, misalnya gitu. Bila sudah pernah ada, bedanya apa dengan punya kita? Untuk membantu peneliti memilih cara penelitian dengan belajar dari pengalaman penelitian sebelumnya. Kita pasti belajar dari penelitian sebelumnya, ngeliat skripsi punya orang, ngeliat jurnal, lah gitu. Untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang diteliti. Hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai landasan teori. Jadi latar belakang itu apa sih yang dikerjakan tahap-tahapnya, nah tulis di situ. Nanti saya kasih contoh, lihat daftar tinjauan pustaka. Untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu. Jadi penelitian yang sudah pernah dilakukan orang-orang, ini bagusnya ini loh, algoritma genetika ternyata lebih baik untuk ini, itu kelebihannya. Akan tetapi algoritma genetika tidak cocok misalnya untuk variabel-variabel yang sangat besar, berarti itu kekurangannya. Untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu. Hasil fungsi ini dituliskan sebagai keaslian penelitian. Ya. Jadi jangan seperti saya sudah melakukan penelitian A, ternyata misalnya si Farhan juga melakukan penelitian A, kok mirip? Nah itu. Untuk memberikan penalaran dan alasan pemilihan permasalahan. Hasil fungsi itu ya biasa kita ada cerita sih di latar belakang. Landasan teori dan hipotesis. Landasan teori itu merupakan satu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut. Dan juga di dalamnya kalau perlu hipotesis, ditulis hipotesis di sana. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka. Jadi beda-beda. Ada yang buat landasan teori, ada yang buat literature review, ada yang buat tinjauan pustaka. Kalau hipotesis seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, dia merupakan jawaban sementara
terhadap permasalahan yang diteliti. Nggak semua harus pakai hipotesis ya. Ini hal yang harus dilakukan, mengerti penelitian dan metode yang digunakan sebelumnya. Iya, kalau mau tulis tinjauan pustaka harus tahu penelitian apa yang dilakukan sebelumnya, metode apa. Menemukan apa yang masih bisa dikerjakan. Memperjelas kesalahan, kesulitan, dan masalah etika yang dihadapi oleh orang lain. Dan membantu time management, uang itu kalau kita pakai penelitian yang didanai pada saat melakukan penelitian. Meneliti organisasi atau perorangan yang tertarik untuk melakukan penelitian tersebut, termasuk pesaing atau partner. Misalnya ikut penelitian dosen ya. Terus mendefinisikan parameter yang akan menjadi bagian dari penelitian yang akan dilakukan. Parameter yang dipakai apa? Termasuk optimasi, ada variabel, ada parameter. Jadi harus tahu parameter-parameter yang dipakai. Langkahnya, bagaimana membuat daftar pustaka, tinjauan pustaka, mencari penelitian yang sekarang ini sedang dilakukan dari publikasi-publikasi yang sudah ada. Makanya cari di Google Scholar, kliknya tahunnya, cari yang update dari 5 tahun ke belakang, jadi 2016. Yang lama-lama yang nggak usah dipakai lagi, kan sudah update terus sekarang. Buat summary dan catat isi publikasi tersebut. Gabungkan menjadi satu cerita ilmiah yang lengkap mengenai suatu permasalahan. Nanti saya lihat. Kita buat dulu caranya. Dapat publikasi orang itu, yang kemarin download jurnal banyak, masukin di Mendeley. Kita juga simpan dalam satu folder, tapi buat juga summary di Word aja buatnya. Kalau saya suka buatnya di Word, nanti tinggal copy paste. Jadi nggak payah lagi baca lagi ulang. Kesel baca itu, nggak ngerti pula sudah itu. Sumber artikel jurnal yang direview berpasangan, itu namanya peer review journal articles, sumber yang paling bagus. Jadi untuk tinjauan pustaka, pakailah jurnal. Nggak mau pakai yang bahasa Inggris semua, tapi saran saya kalau membuat daya tarik, kombinasikan. Walaupun kita kesel, misalnya transkripnya bahasa Inggris, pakailah beberapa, setidaknya dimasukkan di situ. Terus pakai jurnal yang bahasa Indonesia kan udah banyak tuh. Saya lihat di mata kuliah saya ngambil optimasi modern, banyak sekali yang pakai jurnal Indonesia sudah. Bagus-bagus juga di situ. Nah, itu dipakai. Jangan pakai skripsi. Kecuali mepet dan tidak ada, baru pakai skripsi. Skripsi mahasiswa matematik rata-rata sudah banyak yang dipublikasikan, apalagi yang ikut penelitian dosennya. Jadi lihat misalnya, saya ngambil punya siapa ya? Misalnya Mutiara Diana itu bimbingan saya aja contohnya. Kalau dilihat di ruang baca matematik atau ketemu skripsinya, jadi kamu nggak bisa lagi pakai tulisan Mutiara Diana dalam kurung skripsi. Karena ini sudah saya publikasikan. Jadi yang ditulis publikasinya. Cari tahu, kalau nggak tanya aja, kan namanya ada. Misalnya saya dengan Pak Bangun, tanya aja, Bu, ada nggak publikasinya? Gitu. Kalau nggak di search. Di Google Scholar tuh muncul semua, kan udah mulai masukkan kata kunci. Kemudian sumber utama, boleh pakai jurnal yang tadi ya, laporan penelitian. Ada kalau dia di Inggrisnya dia buat report. Informasi dari wawancara atau email. Sumber lanjutan, analisa terhadap sumber utama. Nah ini kalau kita jarang sih komunitas profesional, kalau penelitian sosial ya. Yang perlu dicatat, ya penulisnya siapa. Kita udah ada Mendeley, ya udah oke lah. Judulnya, ya kan, yang jelas harus perbaiki penulis, judul, sumber, nama jurnal atau proceeding. Nah ini yang harus ditulis itu, tadi saya bilang tulisnya di Word nanti. Tujuan penelitiannya ngapain ya, dia ngerjain apa? Ada hipotesis atau enggak? Metode penelitian, ada nggak metode penelitian dia pakai apa, materialnya apa, rancangan percobaannya apa, data dengan hasilnya apa, kesimpulan atau diskusi. Catat garis besarnya aja, nggak usah perlu ditranslate. Kalau di belakangnya tuh ya tadi skimming, dokumen paragraf statement, kalimat utama dalam paragrafnya, dokumen statement, kalimat permasalahan atau tema penelitian, paraphrasing, citing, sama daftar pustaka. Skimmingnya ini tadi skimming, proses membaca dokumen objek secara cepat sambil mengambil inti-inti dari setiap paragraf.
membantu melakukan review dengan lebih cepat dan menyeluruh. Kalau paragraph statement, kalimat yang penting dalam satu paragraf, bahasa Indonesia udah pernah belajar dulu. Membantu mengerti paragraf objek. Dokumen statement, statement utama dalam dokumen objek. Jadi ngerti tema keseluruhan. Oh, ini bahasnya tentang genetika, ini bahasnya tentang simulated annealing, ini tentang analisis regresi, ya kan? Oh, ini tentang misalnya teori pensiun gitu. Paraphrasing tadi saya udah sebutin, melakukan pengungkapan ulang terhadap statement yang ingin dicantumkan dengan cara yang berbeda dengan aslinya, diputar kalimatnya. Paraphrasing itu menghindarkan kita untuk mengutip statement seseorang secara langsung persis seperti apa yang diungkapkan oleh orang itu. Ya, jangan mirip sekali. Terus contoh paraphrasing one statement, dokumen asli. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Itu dokumen aslinya. Kita paraphrasing, kita boleh ganti gini, tanpa mengubah maksud atau arti dari kalimat itu. Data yang telah dikumpulkan organisasi selama beberapa tahun lamanya berakibat pada munculnya problema data explosion yang kemudian berlanjut dengan kehadiran keilmuan data mining. Tulis ini, kutipannya dari siapa. Jadi yang perlu digarisbawahi, bukan artinya saya sudah menulis kutipan dari Yudo Giri Sucahyo, artinya saya boleh buat satu paragraf sama persis dengan tulisan dia. Tidak, itu kamu bunuh diri namanya. Pasti Turnitin indeks similarity kalian tinggi. Kita kutip, tapi kalimatnya kita paraphrasing seperti contoh yang atas itu dokumen asli, yang bawah hasil paraphrasing kita. Parafrase kalau bahasa Indonesianya. Sama kan cerita tentang kehadiran data mining, oke. Di sini juga ada, ya kan? Ada tentang problema data explosion dan di sini juga ada, gitu ya. Cerita tentang banyak organisasi yang mengumpulkannya. Di sini juga. Terus, kalau multiple statement, statementnya banyak. Tadi kan cuma satu. Kalau multiple, ini ada dua nih. Dokumen asli yang pertama. Ini yang tadi ya. Oke, ini yang pertama kan. Contoh yang pertama. Ada lagi dokumen asli yang kedua. Perkembangan data mining yang pesat tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan data dalam jumlah besar terakumulasi. Nah, kamu mau gabung nih. Si 1 dan 2 ini kita gabung jadi paraphrasing yang di sini. Sama-sama bahas data mining. Yang ini ceritanya data dalam jumlah besar. Ya, gabungkan di sini. Kehadiran dan perkembangan data mining dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Sebutin 2 orang. Biasanya pakai tanda koma. Titik koma maksudnya. Gitu ya. Citing. Citing itu mencantumkan penulis buku, jurnal, proceeding internet terhadap pernyataan orang lain secara langsung. Pernyataan orang lain dalam bentuk paraphrasing. A tahun 90 menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sebuah fenomena global. Teknologi informasi dalam bentuk teknologi komputer dan komunikasi telah digunakan secara global pada seluruh dunia. Siapa yang ngomongin? Si A tahun 90, si B tahun 85. Jadi, yang namanya tinjauan pustaka pasti harus ada citing, harus ada paraphrasing. Sama tulis sumbernya. Tidak mungkin tidak ada kutipan di situ. Memangnya kamu buat sendiri semua kalimatnya, nggak mungkin. Kalau kenyataannya buat sendiri, apa kamu tidak melihat penulisan sebelumnya, nggak lihat buku-buku yang kamu pakai? Nah, itu semua harus tulis. Apa yang dikutip di bab 2 semuanya harus ada nanti di dalam daftar pustaka. Semua harus ditulis. Jangan di bab 2 nanti ceritanya ada tentang Siska, tapi di daftar pustaka kamu hilangkan tulisan yang namanya Siska di situ. Itu ya, kalau pakai Mendeley, pakai software, nggak mungkin akan ketinggalan. Dia pasti ngelis semuanya. Kalau pakai manual, iya pasti ketinggalan. Apalagi kalau pustakanya udah banyak. Sekarang minimal pustaka berapa sih untuk skripsi? Tidak ada yang membatasi berapa banyak.
Jadi itu beban kita aja sih. Kira-kira begitu orang melihat skripsi kita, malu nggak kita cuma ngelihatnya cuma ya 10 gitu. Setidaknya enak dipandang mata 1 halaman, saya bilang. Tapi kalau nggak dipakai, cari penelitian terkait tentang kamu tulis di situ. Kan kamu harus cerita latar belakang nih, penelitian terdahulu, siapa saja yang sudah melakukan penelitian tentang kita, tentang yang kita lakukan. Itu kan ada kutipan kan, kamu nyebutin siapa saja. Tulislah di daftar pustaka nantinya. Bab 2 tinjauan pustaka, ilmu-ilmu atau metode apa aja, tulis lagi di daftar pustaka. Gitu. Terus nggak boleh juga sebanyak-banyaknya. Nanti biar bagus sampai 4-5 halaman. 4-5 halaman, mabuk 4-5 halaman. Ternyata nggak dipakai, cuma untuk nambah-nambah aja biar bagus. Itu kalau pakai manual dia bisa buat kayak gitu ya. Kalau pakai software, dia nggak bisa. Mendeley itu gimana mau kamu akalin. Dia detect banget berapa jumlah yang kamu input. Nah, ini daftar pustaka. Beda-beda setiap jurnal yang dituju atau setiap kampus penulisan skripsi itu beda-beda ya format penulisan daftar pustaka. Ini salah satu contohnya. Saya akan bahas yang punya kita aja ya. Nanti kalau kamu bikin proposal apa, kan sudah banyak nih mahasiswa ikut-ikut proposal apalah PMW atau apa. Itu kan ada formatnya semua, ada template ya, ikutin sesuai template-nya. Jadi dia dibedakan, nulis buku bagaimana, tentang jurnal bagaimana. Proceeding tahu nggak proceeding itu apa? Jurnal udah oke, udah paham nih, mulai nyari-nyari sudah biasa. Proceeding apa? Pernah kan suka baca proceeding international seminar apa? Proceeding seminar nasional apa? Apa itu proceeding? Ada yang tahu proceeding itu apa? Apa itu proceeding? Sudah pernah ada yang ketemu? Saya rasa kalau pas searching seminar orang ya, kamu kalau suka pernah baca ada International Seminar on seminar nasional tentang matematika dan aplikasi matematika. Nah, itu kan seminar. Apa sih seminar itu? Jadi kita buat paper tentang penelitian kita, publikasi penelitian kita 1-7 halaman, biasanya ada formatnya. Kita seminarkan. Semenjak tahun kemarin dari pandemi dimulai, seminar tetap ada, tapi dilaksanakan secara virtual. Jadi lewat Zoom-nya rame-rame, dia kapasitasnya banyak. Nanti gantian, kita presentasi. Kalau yang ada ngambil mata kuliah saya kemarin, optimasi modern, kurang lebih seperti itulah. Saya minta presentasi lewat Zoom satu-satu. Gantian Nur Afni, gantian Reska, gantian Taruna, gantian Jimmy, terus gitu. Nanti ada yang mau tanya, silahkan tanya lewat Zoom. Kalau dulu sebelum pandemi yang bukan virtual ya kayak presentasi mahasiswa Sempro, ya kan? Di depan di satu ruangan, satu orang dibatasi 10-15 menit, dia paparan, nanti udah tutup kayak kita diskusi panel gitu loh, ada pertanyaan. Nah, sudah selesai dipublikasikan, diseminarkan, nanti dikumpulkan tulisan-tulisan orang yang sudah paparan tadi, presenter tadi, dalam satu buku yang namanya proceeding. Ya, itu namanya proceeding. Jadi kalau proceeding itu harus diseminarkan dulu, kalau jurnal enggak, tulis aja tanpa perlu kita presentasikan. Itu bedanya. Terus yang terakhir internet ya akses dari internet. Dia bukan tulisan misalnya dari web benar ya, jadi ditulis ya di webnya. Otomatis nanti ada pilihannya, sudah pernah dicoba lihat di Mendeley, ada pilihannya, nanti saya balik lagi kasih lihat. Daftar pustaka dan lampiran. Jadi daftar pustaka yaitu memuat informasi pustaka yang diacu dalam proposal penelitian. Dalam daftar pustaka, biasanya buku dan majalah tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, jadi nggak ada daftar pustaka untuk buku, daftar pustaka untuk majalah, kita jarang pakai ya, kalau MET itu majalah. Tapi kalau orang HI, saya tahu hubungan internasional, dia pakai majalah-majalah gitu. Terus untuk penelitian daftar pustaka, terdapat banyak corak tata penulisan. Jadi ikuti, ya kan banyak modelnya, maunya daftar pustaka, panduannya gimana, template-nya ikuti sesuai petunjuk yang diminta.
Ini sedikit kalau kamu pakai hipotesis, jadi hipotesis itu masih perlu diuji. Jadi menurut Book and Goal, penulisan hipotesis mengikuti syarat berikut. Hipotesis harus dirumuskan secara singkat tapi jelas. Dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Didukung oleh teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti terkait. Kemudian ini sebenarnya di bab 3 nanti, kepalang di sini ya. Jadwal penelitian. Menguraikan kegiatan dan waktu yang direncanakan. Ada tahap-tahap penelitian, apa saja yang mau dilakukan, dibuat rinci kegiatannya pada setiap tahap. Waktu yang diperlukan, biasanya dibuat 1 semester ya, oke. Nanti pas seminar hasil diganti, berapa bulan waktu penelitiannya. Berapa bulan, misalnya dari Januari sampai ke Juni, berarti 6 bulan, nanti direvisi. Ternyata 1 semester 6 bulan nggak selesai. Sampai ke bulan 9, berarti 9 bulan gitu ya. Jadwal bisa direpresentasikan dalam bentuk tabel boleh, dalam bentuk matriks atau uraian narasi, cukup kalimat gitu boleh. Ini hubungan antara isi proposal dengan isi laporan. Jadi, apa yang kita cerita di proposal harus ada hubungan nanti dengan yang kita seminar hasilkan. Jangan proposalnya tentang A, nanti hasilnya tentang B, tidak ada kaitan. Kalau ganti judul boleh nggak, Bu? Boleh. Waktu kita seminar proposal, ternyata pembahas bilang, ini harusnya judulnya bagusnya ditambahkan ini, bagusnya diganti ini. Ya oke, boleh, tetap, nggak apa-apa. Tapi topiknya nggak bisa diganti. Nggak bisa hari ini tentang proposalnya membahas tentang optimasi, nanti pas hasil, kan tim pembahas waktu proposal itu sama dengan tim pembahas waktu hasil. Seminar hasil, kamu ganti jadi statistik. Saya tuh ingat biasanya, bukan saya, semua dosen rupanya biasanya ingat, kamu kan kemarin tentang optimasi, kenapa seminar hasil berubah jadi statistik kah? Artinya nggak bisa langsung seminar hasil, harus proposal ulang. Seminar proposal ulang tentang statistika tersebut, baru ada kaitannya. Gitu ya. Jadi isi proposal itu biasa ya ini, cuma 3. Jadi nanti sampai mid semester pertemuan ke-8 kita nggak ada mid tertulis dengan saya, jadi saya nggak akan tanya gini, ini teori-teori semua ya, saya nggak akan tanya apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka, apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka, bagaimana cara menulis, nggak. Yang akan menjadi penilaian saya terhadap kamu tentang proposal kalian. Jadi waktu bab 8 pertemuan ke-8 itu kita nggak ada pertemuan dengan saya. Jadi 1 minggu itu saya free-kan, itu anggap aja mid semester kita, tapi kalian submit proposal. Tugas saya kemarin apa? Yang hari ini di-submit deadline-nya. Buat apa? Kalian buat bab 1 kan? Masalah penelitian tujuan manfaat. Ya, bab 1 kan? Nah, hari ini mulai selesai kuliah, tadi kan saya udah jelasin nih tinjauan pustaka. Nanti saya kasih contoh tinjauan pustaka, mulai kerja tinjauan pustaka. Artinya tinjauan pustaka yang dibuat ada kaitan lah dengan pendahuluan bab 1 yang kamu buat. Gitu. Sudah mulai dibuat. Jadi hari ini pertemuan 5 belajar buat tinjauan pustaka. Oke, paham? Jadi tugas hari ini ada lagi buat tinjauan pustaka. Tapi Ini Bu, pertemuan latar belakangnya belum dibuat, Bu. Kemarin baru diminta yang tujuan, rumusan, oh sama iya, manfaat. iya, lupa. Itu baru tujuan manfaat, benar. Kemarin saya minta buat tujuan, masalah dulu ya. Benar kan? Ada Ya, Bu. permasalahan Ya, nggak? Bu. Ada kan? Permasalahan, terus harus sama dengan tujuan sama manfaat. Nah, berarti buat latar belakang hari ini. Ya, jadi buat latar belakang. Jadi tugas hari ini pertemuan ke-5 kan? Oke, saya kejar koreksinya, nanti saya balikin minggu depan ya, tentang tugas yang hari ini. 2 tugas kemarin ya. Jadi pertemuan 5 itu buat apa tadi? Astaga, latar belakang ya. Deadline-nya minggu depan seperti biasa sebelum jam 8. Saya ngarep semakin berkurang, jadi koreksian saya dikit. Pertemuan ke-6, kita buat yang namanya tinjauan pustaka. Oke?
Pertemuan 6, nanti kita gabung. Pertemuan 6 ditampilkan tinjauan pustaka, ya kan? Jadi pertemuan 6 nanti deadline-nya di pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-7 kita metode penelitian. Saya mau koreksi bolak-balik. Paham nggak? Jadi kamu kumpul latar belakang, ya kan? Kamu kumpul latar belakang, saya cek nanti. Saya balikkan, jadi biar tahu salahnya di mana. Nanti pas pertemuan ke-8 itu kan UTS, kita nggak akan ada UTS tertulis. Tapi pertemuan 8 itu sudah perbaikan dari bab 1 sampai bab 3. Gitu. Paham kan? Jadi tugas hari ini buat latar belakang. Ya kan? Nanti pertemuan ke-6 minggu depan kita buat tinjauan pustaka. Pertemuan ke-7 buat metode penelitian. Saya kembalikan semua, nanti saya kasih waktu kok. Kasih saya waktu juga koreksi, saya kembalikan semua, diperbaiki apa salahnya. Di pertemuan ke-8 sebagai nilai UTS, artinya perbaikan bab 1 sampai bab 3 kamu ya rapi. Jadilah bentuknya seperti proposal. Itulah yang akan menjadi nilai UTS. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jadi bab 1 pendahuluan ya dalamnya kurang lebih seperti itu, ada latar belakang, ada masalah, ada keaslian penelitian, cerita nanti latar belakang, ada faedah atau manfaat yang diharapkan, tujuannya juga untuk apa. Bab 2 tinjauan pustaka, dalamnya isinya landasan teori atau hipotesis. Metode penelitian isinya cara penelitian dengan jadwal penelitian. Ada lampiran kalau perlu, kalau enggak ya enggak usah. Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka yang terkait, review of related literature, kemudian relevan dengan masalah penelitian Anda. Harus relevan ya, apa yang dipakai aja, kalau enggak usah. Kegunaan tinjauan pustaka, mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan masalah, mengkaji, ini semua penting. Ini nah yang harus ini. Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, menunjang perumusan permasalahan. Sumbernya, abstrak hasil penelitian orang lain boleh, indeks, review, jurnal, buku referensi, sama internet. Ini indeks. Indeks tuh banyak, tapi mahasiswa kita jarang pakai ya. Indeks tuh menyediakan judul buku yang disusun secara berdasarkan deskripsi utama masing-masing buku. Tapi dia nggak menyediakan abstraknya. Misal indeks internet akan ditampilkan sebagai berikut ke bagian heading berita, internet proxy server. Heading itu judul depannya ya, dia memberikan informasi kepada kita buku mengenai internet. Hal utama yang dibahas ialah mengenai proxy server. Jadi cari, kamu kata kuncinya dicari pinter-pinter. Review itu tulisan yang mensintasi karya buku yang pernah ditulis dalam suatu periode tertentu. Ada orang yang suka memberikan review atau ulasan-ulasan. Tulisan disusun berdasarkan topik dan isi. Dalam review, biasanya penulisnya memberikan perbandingan dan bahkan juga kritik terhadap buku atau karya yang direview oleh orang yang bersangkutan. Kadang penulis review memberikan kesimpulan alternatif kepada pihak pembaca. Misal pembaca bisa memperoleh pandangan yang berbeda dari buku yang dibacanya. Kalau jurnal sudah sering, familiar sekali, tulisan dalam satu bidang disiplin ilmu. Kalau manajemen itu dalam ekonomi, teknik informatika dalam ilmu komputer. Kegunaan jurnal sebagai sumber data sekunder. Sekunder itu, jadi masih ingat nggak beda data primer dengan sekunder? Apa beda primer dengan sekunder? Kalau primer ini artinya apa? Kita harus ngumpulin sendiri, ya kan? Dari survei, wawancara, apalagi caranya? Mengukur jarak secara langsung, ya kan? Ke lapangan, itu semuanya data primer. Yang kerjanya harus kita kerjakan, kalau enggak akan dapat data itu. Mengumpulkan sendiri datanya. Kalau sekunder, datanya sudah ada. Ambil aja datanya di dinas, bla bla bla, di PT, bla bla bla. Oke, bentar ya, sorry ya, bentar.
Bentar ya, sebentar saya stop. Suara saya masih masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Internet saya ini. Nanti kalau seandainya terputus ya, tolong join ulang ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini karena modemnya mati nih. Saya 9 ya, spray. Saya coba sambilan tethering, nggak tahu putus atau enggak ya, coba. Kalau saya terputus, ini sambung ulang ya. Ini saya pindah data nih. Halo? Suara Ibu. saya terdengar? Masih ya? Oke. Terdengar, Bu. Nggak putus berarti. Oke. Jurnal dia beri sudah. Tadi kegunaan jurnal.
sebagai sumber data sekunder. Pada umumnya tulisan di jurnal merupakan hasil penelitian. Jadi kita bisa pakai kutipan. Pakai data nggak ketemu, datanya nggak bisa kita kumpulin. Kita boleh pakai data jurnal orang terdahulu. Nanti tulis kutipannya. Buku referensi, buku teks ya, buku-buku teks kita bisa jadiin referensi. Dalamnya bisa kita tulis. Nanti di daftar pustaka kita pakai. Kayak buku kalkulus lah, tentang analisis, misalnya tentang buku operation riset dioptimasi, buku statistika, itu bisa dipakai semua. Kalau kita ngambilnya dari buku teks untuk nulis tinjauan pustaka tadi. Cara pencarian pustaka ya manual, ya tahu ya, sudah tahu semua nih, ngunjungi perpus lah, jarang lah ini sudah. Ya kan, pakai Google, Yahoo, MSN. Cara merujuk, nanti kita lihat inskripsi ya, menggunakan nama dan akhir dan tahun. Kalau ada 2 pengarang, biasanya menyebutkan nama akhir 2 orang. Misalnya, Siska Oktarina dan Yulia Wardani, jadi yang ditulis Oktarina dan Wardani, nama belakang. Kalau namanya 3 suku kata, Nova Andriani Ritonga, jadi yang namanya Ritonga yang ditulis, nama belakang. 2 orang ya, misalnya, jadi disebutkan misalnya Oktarina dan Wardani, gitu, 2 orang. Terus kalau 3 pengarang atau lebih, kalau 3 orang, jadi kita buatnya DKK, kalau dia jurnalnya Indonesia buat dan kawan-kawan, kalau jurnalnya Inggris buatnya et al. Et al ini biasanya cetak miring nanti, karena dia istilah asing. Tapi nama siapa yang dipakai? 1 orang aja yang pertama, Oktarina et al. Gitu. Ini penulisan kutipan. Nama penulis yang diacu dalam uraian, penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan. Tadi saya bilang yang pertama aja. Kalau 1 orang menurut Kelvin 978, tahun 1978. Menurut Oktarina 2020. Terus katanya pirolisis ampas tebu. Yang menyatakan siapa? Otmer dengan Fernstorm tahun 43. Biasanya kalau 2 orang seperti ini, ya kan? Kalau ini pertama kan, menurut Kelvin 1978. Kelvinnya tidak dalam kurung, tapi tahunnya yang dalam kurung. Kalau 2 orang di tengah-tengah seperti ini, pirolisis ampas tebu dalam kurung Otmer dan Fernstorm tahun 43. Dalam kurung ya, pemisahan antara nama dengan tahun ada koma. Bensin yang dapat dibuat dari metanol, Meisel dan kawan-kawan tahun 76. Kalau banyak orang, ini kan kenapa banyak nih? Ada 4 orang, Meisel SL, MC Kulok, JP, ada Gillette Taker, ada Weiss. Jadi 4 orang, jadi dia pakai dan kawan-kawan. Karena Indonesia, misalnya kalau di Inggris pakai et al. Gitu. Yang diambil ya nama yang pertama aja. Jadi kalau nama saya pun nulisnya nanti kayak gini dia nulisnya. Ya kan? Nur Wahid Rizky misalnya. R gitu ya. Nama belakang yang dipakai. Oke, kamu sudah ada pernah lihat nggak di PPT e-learning, di PPT, di e-learning pertemuan 5 saya ada masukin panduan skripsi. Itu panduan terbaru 2020, tapi nggak tahu kalau tahun ini keluar lagi misalnya, berarti nanti pakai yang 2021. Maaf, Bu, belum ada. Baru ada PPT pertemuan aja, Bu, di e-learning. PPT pertemuan 5? Iya, Bu, baru itu aja. Bawahnya ada nggak skripsi? Nggak ada, Bu. Masuk sih. Hah? Di tempat hari ada, Bu. Kok ada yang ada enggak? Nggak ada, Bu. Masih PT doang. Yang ada tuh maksudnya punya sendiri atau lihat atau dari saya upload? Aduh, saya ini kalau nge-record nggak bisa Dari Ibu minimize. upload, Bu. Nih, apa ada yang muncul, ada yang tidak? Semalam saya masih lihat ada loh. Seriusan. Oke, nanti saya share, saya cek ulang lagi ya. Saya lagi record ini nggak bisa minimize. Nanggung. Semalam saya cek jam 10-an ada. Ini kan? Yang ada muncul ke ini?
Muncul, Bu. Yang kamu dapat ini bukan? Yang sudah merasa dapat? Sama nggak yang download ini? Atau saya salah upload? Ini bukan? Oke, siapa yang dapat tadi? Tolong. Sebentar, Bu, dilihat dulu. Ya, heeh. Sambilan lihat dulu. Nih, ini pedoman tugas akhir S1 kita ya. Punya MIPA, berarti kita pakai semua yang di MIPA. Di layar kalian sudah keluar ini? Sudah, Bu. Ya, ini definisi kamu baca lah ya nanti ya. Apa itu bidang ilmu, pembimbing itu apa. Tugas akhir itu apa ya? Tugas akhir itu produk ya. Jadi tugas akhir itu nama mata kuliah. Produk yang kamu kerjakan namanya skripsi. Jangan salah lagi ya. Tugas akhir namanya mata kuliah. Produk yang kita kerjakan namanya skripsi. Maaf, Bu, kalau yang untuk PDF ini memang belum ada, Bu. Sampai di pertemuan 5 aja PPT-nya. Gitu. Iya, Bu. Oke, sorry. Nanti saya perbaiki habis ini. Ini nanti saya kasih ini. Ini penting ya, nanti saya buat di 5 hari ini aja. Ini kita mulai mau bahas tentang cara membuat proposal, jadi banyak pakai ini nanti. Kalau kita bidang studinya matematik, bidang ilmunya juga matematik. Pembimbing udah tahu kan, yang membimbing kalian penulisan tugas akhir. Tugas akhir itu nama mata kuliah, ada namanya tim pembahas. Beberapa orang dosen tunjuk untuk membahas tentang skripsi yang kita kerjakan. Terus seminar, ya tahu ya, presentasi ilmiah. Kalau kita ada 2 kali, seminar proposal sama seminar hasil. Kalau seminar proposal bab 1 sampai bab 3 aja. Nanti hasil ya sudah sampai bab 4, bab 5, sampai ke abstrak semuanya. Tim penguji, pada saat sidang sarjana, namanya yang si pembimbing dan pembahas tadi berubah menjadi namanya tim penguji. Mereka yang akan menguji pengujian materi yang berkaitan dengan tugas akhir. Jadi biasanya kalau tugas bidang minatnya statistika, nanti yang diuji ya statistika. Tapi yang mata kuliah dasar seperti kalkulus, metode diskrit, logika matematika tetap ada. Jadi nggak pernah sih kalau dia ngambil bidang minat optimasi, nanti dia ditanya tentang desain eksperimen lah, teknik sampling, nggak pernah seperti itu. Keterkaitan dengan apa yang kita kerjakan di skripsi biasanya seperti itu. Sidang sarjana itu yang tadi, yang diuji tadi ya. Proposal, hasil yang tadi proposal itu bentuknya. Bab 1 sampai bab 3 itu produknya namanya proposal. Terus sampai kita ke sebelum sidang sarjana itu namanya draft skripsi. Selesai sidang itulah jadi baru namanya skripsi. Ya, yudisium, penentuan kelulusan ya, mulai dari jurusan udah mulai sekarang sampai ke fakultas. Nah, ini kamu lihat aja 6 SKS ya, sekedar tahu 6 SKS. Jadi lumayan kalau dapat A, mantap 6 kali 4, 24. Artinya buat skripsi sebagus mungkin, kejar 6 SKS itu biar dapat nilai A. Sampai nilai C juga ada sih mahasiswa kita, benar-benar ada kok yang dapat nilai C. Artinya pengujian materinya pasti dapat nilai kecil. Biasanya jurusan nanti ngasih kesempatan untuk ngulang. Kasihan dia dapat C. Ulang sidang. Kalau bisa ya dapat A. Orang kamu mata kuliah 2 SKS saja mau kamu ulang, kamu kerjakan setengah mati, mau dapat A, masa skripsinya enggak gitu ya. Terus ini ya, ada syarat baru ya. Pengambilan tugas akhir itu mahasiswa telah menempuh sekurang-kurangnya 110 SKS. Tapi di matematik kita batasi 130 karena kelamaan nanti dia menyelesaikannya. Kita kan butuh 144 ya. Kalau baru 110 artinya masih 34, masih 1 tahun dia. Jadi mendingan praskripsi aja dulu kalau saya saranin.
Kalau semester depannya mau skripsi, dari semester ini mulailah carilah pembimbing, tentukan topiknya. Tentukan topik itu maksudnya mau optimasi statistika, apa aktuaria, apa komputasi. Kalau mau optimasi, pilihlah mau si teori graph, si prolin, integer programming gitu ya. Bidang minat yang lain juga gitu, sudah mulai fokus. Jadi jangan plan-plan sana-sini. Kalau maunya tentang integer programming, fokus kita ke integer programming, browsingnya tentang itu terus. Kalau setengah mati, aduh nggak dapet, cepatlah move on ya. Sudah 1 minggu, pindahlah ke statistik misalnya mau pindah. Kalau kamu ngambil 2 bidang minat, kalau memang tetap mau dioptimasi, IP nggak dapat mau tentang grafik, udah cepet pindah ke graf. Jangan sana sini. Nanti waktunya cepet. Waktunya cepet, koreksi. Jadi pengoreksi skripsi ya tergantung dari dosen masing-masing ya. Kalau sama saya masih oke, kirim file PDF aja, saya masih bisa koreksi. Dalam 2 tahun ini juga lagi pandemi, saya tetap bisa, lulusan mahasiswa saya juga tetap bisa konsultasi dan bisa lulus, masih oke. Kita kan nggak ada percobaan di lapangan, apa kayak uji lab kan nggak. Kalau mau bimbingan ya paling ketemu Zoom aja gitu. Nah ini jumlah dosen ya. Setiap dosen punya batas 8 mahasiswa per semester. Jadi mulai sambil browsing-browsing. Nggak bisa banyak juga. Oke, ini mau baca aja tugas. Nih, saya mau bahas yang ini. Penulisan proposal. Ini yang kita pakai. Karena ini butuh kamu sampai meet nanti dengan saya. Oke, jadi nanti ada halaman muka, halaman cover itu. Mulai browsing-browsing ya, skripsi orang, halaman pengesahan. Nanti bab 1, isinya tentang pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini ada subbab. Ini kan bab. Ini pendahuluan. Judul bab ini subbabnya ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada pembatasan, ada batasan masalah, ada hipotesis, ada tujuan, ada manfaat. Ini bila ada aja sih. Kalau nggak ada ya cukup 4. Tapi rata-rata mahasiswa selalu memakai ada pembatasan masalah. Kalau nggak, penelitiannya akan menjadi tambah luas. Kemudian tinjauan pustaka, ya kan, yang baru kita bahas, dasar teori yang berkaitan dengan permasalahan. Baru bab 3. Bab 3 isinya ada waktu dan tempat. Kalau ada bahan dan alat disebutkan, biasanya orang ini kan MIPA yang punya ya, orang kimia kan dia perlu sama biologi. Kalau kita nggak ada, skip aja langsung metode penelitian. Kemudian analisis data, jenis penelitiannya perlu nggak pakai analisis, kalau nggak usah, udah daftar pustaka. Kalau di proposal, lampiran jarang ada ya, nanti kalau dia udah di seminar hasil baru banyak. Gitu. Ya, formatnya bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti yang dipakai untuk sampai ke UTS ya, sebagai nilai UTS saya. Nah, ini pedoman penulisannya. Kertas A4 ya. Kalau sekarang udah online gitu. Nanti kalau di print kan harus ada print juga 70-80 gram warna putih udah biasa. Nah, ini jangan sampai nggak tahu, nanti udah ngambil mata kuliah metopen nggak tahu. Format yang kita pakai 4433. Kiri 4, kanan 4, kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Header footer masing-masing 2 cm. Sebelum ngetik ya set ini dulu ya. Nanti mulai buat tugas dengan saya juga udah mulai kayak gitu ya. Page-nya mulai hari ini ya, mulai latar belakang udah dirapiin ya. Buat page setup-nya, papernya A4 itu ukurannya. Ini ukuran layout-nya. Terus yang kita ketik font type-nya pakai Times New Roman, ukuran fontnya 12. Nih, tulisan dan judul bab ditulis di tengah. Jadi bab 1 pakai Romawi, bab 2 Romawi, bab 3 Romawi di tengah. Oke, awal-awalnya ketik satu tab masuk kan awal paragraf. Ini ukurannya 12 semua. Nanti subbab 1.1 latar belakang. Tulisannya juga Times New Roman pakai bold. Ukurannya 12.
Halo? Nyambung nggak Ibu masih? Nyambung, Bu. Oke, sorry nih koneksinya. Saya tethering nggak bisa nih. Putus nyambung. Kalau pakai modem biasa enak. Sudah keluar? Sudah, Bu. Sudah keluar, oke. Ini bab 3 bahasa ya, pakai penomoran halaman. Nah, itu menulis judul subbabnya 3.1, 3.2. Kalau sebab 1, 1.1, 1.2 gitu ya. Bahasa ya sudah benar bahasa Indonesia. Jaraknya, spasi penulisannya berapa? Ini jarak baris antar teks adalah 2 spasi. Jadi kamu ngetik tulisan teks kalian 2 spasi. Jarak antara bab, judul bab dan judul subbab 3 spasi. Ini judul bab. Ini judul bab. Ini judul subbab. Nanti dia pakai 3 spasi. Antara subjudul dengan sub-subjudul 2 spasi. Pedoman itu sih sebenarnya itulah yang dipakai terus. Nomor halaman, kalau awal bab, itu halamannya di tengah bawah. Sudah muncul lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya putus nyambung terus ini, maaf ya. Nah, penomoran halaman. Suara saya masuk nggak? Suara Ibu terdengar masih? Halo? 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 Nuraina, suara Ibu masuk nggak? Halo? Farhan, suara Ibu masuk nggak, Farhan? Farhan?